Selamat datang kembali di program ini. Kami kembali ditemani oleh Kolonel Jack Bode, mantan anggota Dinas Intelijen Swiss, pakar Timur Tengah, dan seorang penulis yang sangat produktif. Saya sangat senang Anda kembali bergabung, karena ada banyak hal yang perlu dibahas tentang apa yang sebenarnya terjadi di Timur Tengah. Robin, Revi Spikes editing downward used to Chilma. Terima kasih. Nah, sekarang media dipenuhi dengan perayaan atas perjanjian damai ini untuk mengakhiri pembantaian selama 2 tahun di Gaza. Dan ini tentu merupakan kabar baik untuk mengakhiri semua kekerasan dan memungkinkan sedikit normalitas kembali terbentuk. Namun, saya penasaran seberapa tahan lama menurut Anda perdamaian ini? Karena saya rasa yang cukup unik dari rencana damai ini adalah langkah-langkah selanjutnya belum benar-benar dijabarkan dengan jelas. Renov Boboaz, Rose, Etmujor Grade itu mau mensik meninilis. Dan saya menduga bahwa begitu keadaan memburuk, fokus utamanya akan beralih pada pengendalian narasi, menyalahkan pihak yang dianggap kanan atas segala hal yang berjalan salah. Tapi menurut saya, hal yang paling penting adalah negara Palestina. Itu tampaknya harus menjadi dasar bagi perdamaian yang berkelanjutan, namun tidak terlihat ada komitmen yang jelas. Maksud saya, memang disebutkan sebagai salah satu poin dalam rencana tersebut, the time as a dinaginip tetordus that merks Israel dan Amerika, tidak benar-benar terasa pemermais berniat untuk menepatinya. Ya, saya pikir semua orang menanyakan pertanyaan yang sama. Apakah kesepakatan ini akan bertahan atau tidak? Pertama-tama, seperti yang Anda katakan dengan benar, kita memiliki beberapa tahap. Maksud saya, konsep dasarnya adalah memiliki beberapa tahap yang ditetapkan. Kita kurang lebih kembali ke situasi yang kita alami pada Januari tahun ini, dengan kesepakatan yang sebenarnya sudah disusun pada awal 2024, dan kemudian dibiarkan begitu saja selama berbulan-bulan sebelum entah bagaimana dihidupkan kembali oleh pemerintahan Trump pada bulan Januari. Dan rencana ini yang pada dasarnya menjadi dasar bagi kesepakatan saat ini, juga dibangun dengan pendekatan 3 tahap. Dengan tahap pertama pada dasarnya berupa gencatan senjata, pertukaran tahanan, dan hal-hal semacam itu. Fase kedua akan membahas solusi yang lebih berkelanjutan, rekonstruksi, pemulihan layanan kemanusiaan, dan hal-hal semacam itu. Dan fase ketiga pada akhirnya akan mengarah pada situasi yang lebih permanen dengan lembaga-lembaga Palestina dan sebagainya. Masalahnya adalah fase kedua dan ketiga tidak pernah benar-benar didefinisikan atau dinegosiasikan. Mereka hanya ada di atas kertas, tidak dijabarkan dengan jelas, dan tidak pernah dibahas secara mendalam. Jadi kita berada dalam situasi yang sama hari ini. Persoalannya adalah bahwa Israel, dan saya pikir ini berlaku secara umum, bukan hanya Benjamin Netanyahu, ada pemahaman luas di kalangan masyarakat Israel bahwa tidak seharusnya ada negara Palestina, titik. Oleh karena itu, saya memahami posisi Palestina, dan lebih khusus lagi posisi Hamas dalam situasi saat ini. Karena yang terjadi, seperti yang Anda tahu, rencana ini, rencana yang sekarang, telah dibahas sebagai rencana 21 poin oleh Donald Trump dan negara-negara Arab pada bulan September, dan kemudian dibahas dengan Benjamin Netanyahu, di mana rencana itu menjadi rencana 20 poin. Aspek yang menarik adalah ketika saya membandingkan kedua dokumen tersebut, setidaknya versi yang saya miliki, poin yang dihapus adalah janji Israel untuk tidak menyerang Qatar lagi. Itulah poin yang dihapus ketika rencana itu berubah dari 21 poin menjadi 20 poin. Jadi ini sangat menarik. Meskipun hal ini bisa ditafsirkan dengan berbagai cara, saya pikir penafsiran yang paling adil adalah bahwa itu merupakan rencana tentang Palestina, plan about Palestine, not a plan about Qatar. And therefore, you can explain that. But in any case, that's the point. Dan karena itu, kamu bisa menjelaskannya. Tapi bagaimanapun juga, itulah poin yang hilang.
Sisanya hanyalah perumusan ulang dari 20 poin lainnya. Hal yang menarik adalah bahwa hal itu tidak dibahas dengan pihak Palestina sendiri. Itu dibahas dengan negara-negara Arab, lalu dengan Israel, dan kemudian diserahkan kepada pihak Palestina dengan kurang lebih pesan, terima atau tinggalkan. Dan begitulah yang terjadi. Hamas dan pihak Palestina hanya punya 2, 3, mungkin 4 hari untuk mengambil sikap terhadap hal itu. Jadi Hamas menerima, meskipun jika kamu membaca dokumennya, sebenarnya itu tidak berpihak pada Palestina. Masalah bagi Hamas adalah ini, dengan tidak menyetujui kesepakatan itu, mereka akan memberi pembenaran bagi Israel untuk melanjutkan perang dan menempatkan mereka dalam posisi politik dan strategis yang buruk. Namun dengan menerima kesepakatan itu, meskipun tidak berpihak pada Palestina, even if it's not in favor of Palestinian, at least it didn't improve its tactical situation. setidaknya situasi taktisnya tidak membaik, tetapi dapat dikatakan bahwa posisinya secara politik dan strategis justru menguat sebagai pihak yang menerima kesepakatan, bukan sebagai pihak yang menolaknya. Dan jika Anda membaca diskusi yang terjadi di dalam Hamas, itulah inti dari perdebatan tersebut. Mereka mengeluarkan sebuah pernyataan yang belum banyak dipublikasikan di Barat, tetapi omong-omong dipublikasikan oleh Donald Trump. Sebuah pernyataan yang menegaskan bahwa mereka menyetujui kesepakatan itu, namun dengan beberapa catatan terhadap aspek-aspek yang masih memerlukan negosiasi lebih lanjut. So it's a very clever answer to the Jadi itu adalah jawaban yang sangat cerdas terhadap pertanyaan tersebut. Sebenarnya itu merupakan pengulangan dari Donald Trump, karena mereka tidak mengatakan tidak. Mereka berkata kami menerima, tetapi ini perlu disesuaikan. Maksud saya, soal pelucutan senjata terhadap perlawanan misalnya, dan hal-hal semacam itu. Dan dalam hal-hal yang masih perlu dinegosiasikan, kita juga harus memahami bahwa posisi perlawanan Palestina sangat kuat. Ketika kita berbicara tentang perlucutan senjata Hamas dan perlawanan Palestina, kita harus ingat bahwa kita memiliki resolusi MAP 510 dari Desember 1990 yang melegitimasi perlawanan Palestina, termasuk penggunaan kekuatan bersenjata. Palestinian resistance, including with armored force. And this is based on the right of Dan hal ini didasarkan pada hak penduduk untuk menentukan nasib sendiri, serta pada fakta bahwa wilayah Palestina, karena menurut Mahkamah Internasional itu bukan wilayah-wilayah melainkan satu wilayah, adalah satu wilayah Palestina, meskipun mencakup Gaza, Yerusalem Timur, dan tepi barat. Wilayah Palestina diduduki secara militer dan ilegal oleh Israel, dan karena itu perlawanan adalah sah. Namun bukan hanya perlawanan, military friend mandrop source that step be telling that things. Artinya italiana Prancis, mereka memori Palestine, that it was served per Swopus. under the condition that Palestinian resistance should be disarmed. This is against the UN resolution. Ini bertentangan dengan resolusi PBB, dan faktanya banyak negara telah mengatakan hal yang sama. Saya pikir Belgia memiliki posisi yang sangat mirip. Maksud saya, orang Belgia selalu memiliki dengan Prancis, omong-omong. Tapi itu pembahasan lain. Bagaimanapun kita berada dalam situasi di mana rakyat Palestina menginginkan hak-hak ini, hak untuk membela diri, hak untuk melawan, diakui dan diperhitungkan dalam perjanjian. Oleh karena itu, Malta memiliki posisi yang sangat kuat ketika mereka kan Komisi 7, tapi hal ini dinegosiasikan. Sekarang, mengapa mereka setuju? Karena mereka tahu Thailand is menghormati perjanjian tersebut. Israel would not respect the agreement. And I think there is no doubt in the Dan saya pikir tidak ada keraguan dalam benak orang-orang Palestina, seperti halnya dalam benak banyak orang, termasuk saya sendiri di Barat, bahwa Israel pada akhirnya tidak akan mematuhi perjanjian tersebut. Mereka akan menemukan cara untuk melanjutkan pertempuran. Hal ini selalu terjadi sejak tahun 1947. Israel tidak pernah terikat oleh perjanjian atau resolusi PBB jika hal itu tidak sesuai dengan kepentingannya. Jadi intinya, orang-orang Palestina tahu bahwa Israel tidak akan melakukannya. Oleh karena itu,
mereka harus berada dalam posisi politik yang lebih baik. Karena bahkan jika perang berlanjut, setidaknya merekalah yang menerima kesepakatan, dan Israel akan menjadi pihak yang menolaknya secara de facto. Jadi ini adalah posisi yang sangat strategis bagi pihak Palestina. So it is a very strategic position of the Palestinians. This is very consistent with the Palestinian approach. Hal ini sangat konsisten dengan pendekatan Palestina terhadap konflik sejak awal. Karena gagasan utama dari pihak Palestina bukan hanya untuk membunuh orang Israel, dan faktanya mereka tidak membunuh banyak orang Israel. Itu adalah fakta. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pentingnya isu Palestina di panggung internasional. Dan itu adalah salah satu alasan terjadinya peristiwa 7 Oktober 2023. Karena situasi di jalur Gaza dan di tempat-tempat lain sedang memanas. Kita harus ingat bahwa pada awal tahun 2023, tidak hanya ada masalah di jalur Gaza, termasuk fakta bahwa Qatar berhenti membayar gaji pegawai sipil di sana, sehingga banyak orang tidak menerima gaji. Hal itu menimbulkan masalah sosial pada musim semi tahun 2023. Lalu muncul pula isu-isu seputar Bukit Bait Suci di Yerusalem. Mount of the Temple in Jerusalem, you remember that the Jewish, Kamu ingat bahwa kelompok Yahudi radikal memiliki rencana untuk membangun kembali Bait Suci ketiga Salomo, dan hal itu akan mencakup penghancuran, atau setidaknya sebagian penghancuran, Masjid Al-Aqsa. Itulah sebabnya omong-omong operasi yang dilancarkan oleh Hamas. Nah, saya punya buku yang saya tulis, yang terbit hanya beberapa bulan setelah operasi itu, disebut Operasi Banjir Al-Aqsa, dan itu bukan tanpa alasan. Karena operasi itu tidak hanya tentang Gaza, tetapi juga tentang situasi di Al-Aqsa. Dan karena tekanan sudah meningkat, bahkan sebelum bulan Oktober, sebenarnya saya mulai menulis buku itu sebelum 7 Oktober, dan buku tersebut diterbitkan hanya beberapa Kenyan Sen. And it was published just a couple of months later, but it's a huge. In this book, Dalam buku ini, saya menelusuri kembali seluruh sejarah hubungan Israel-Palestina dengan fokus pada bagaimana pihak Israel salah mengelola isu perlawanan Palestina. Buku ini berisi banyak data dan penelitian dan membutuhkan waktu lama untuk disusun. Alasan buku ini terbit tak lama setelah 7 Oktober adalah karena ketegangan sudah sangat tinggi. Saya sudah mulai menulisnya sebelumnya. Banyak orang lupa akan hal itu, karena semua orang mengira krisis dimulai 7 Oktober. Tidak demikian. The crisis started on the 7th of October, but it's not true. And you had also the problem in the West Bank. Dan Anda juga memiliki masalah di tepi barat sepanjang tahun 2023. Itulah sebabnya omong-omong berbagai faksi Palestina, bukan hanya Hamas, dapat bertindak. Ada sekitar 12 faksi berbeda yang ikut serta dalam serangan pada 7 Oktober. Alasan mereka bisa melakukannya adalah karena banyak tentara yang biasanya ditugaskan untuk keamanan, pengawasan, atau pemantauan jalur Gaza sebenarnya telah dikirim ke tepi barat karena ketegangan meningkat di sana. Jadi, menamakan Karav, menulis kisah malard untuk menunjuk terdetek tanduni bahwa persoalan Palestina di mana semua stres meledak. Where everything was ready to explode. And that was a strategic objective, in fact. Itu memang merupakan tujuan strategis, dan tujuan itu sudah pasti telah tercapai. Ada juga tujuan-tujuan lain, misalnya seluruh persoalan mengenai para tahanan yang telah dibahas hingga akhir tahun 2022. Pemerintah Israel menghentikan perundingan pada akhir tahun 2022. Dan hal itu mendorong tidak hanya Hamas tetapi juga faksi-faksi lain untuk bertindak, untuk menangkap tahanan di apa yang disebut Divisi Gaza. Divisi itu lebih bertanggung jawab atas pengawasan dan pemantauan jalur Gaza di zona militer yang dikenal sebagai selubung. Dan di zona militer itu, idenya adalah untuk tersebut. Militarized zone, the idea was to take those prisoners, and those prisoners have been exchanged. Dan para tahanan itu telah ditukar. Maksud saya, kita telah melihat 20 orang terakhir yang ditukar dengan tahanan Palestina. Jadi tujuan untuk membuat Israel membebaskan tahanan sampai batas tertentu telah tercapai. Jika kita melihat konflik ini dari jarak tertentu, tentu saja ada berbagai gangguan. Genosida ini yang kini telah didefinisikan sebagai genosida oleh PBB, yang sebelumnya digambarkan sebagai genosida yang mungkin.
Tapi sekarang kita tahu, Komisi Hak Asasi Manusia, sebuah komisi dari PBB, telah menyatakannya sebagai, kita tahu itu. Ada harga yang harus dibayar untuk itu, tetapi tujuan strategis Hamas tentu telah tercapai melalui seluruh proses perjanjian tersebut. Through the whole process, including the agreement. So, if we make Jadi jika kita melihat garis besarnya, Hamas tentu saja tidak berada dalam posisi yang sepenuhnya tidak menguntungkan. Pertanyaan utama hari ini adalah apa yang akan dilakukan oleh Amerika, terutama karena mereka bisa dibilang merupakan koordinator utama dari apa yang sedang terjadi. Karena kita tidak bisa berharap proses negosiasi akan dimulai oleh pihak Israel. Dan Eropa, lupakan saja, karena mereka tidak relevan. Bahkan jika Macron mencoba untuk aktif di Sharm el-Sheikh, dia justru diejek oleh Donald Trump, omong-omong, karena orang Eropa sama sekali tidak ada dalam konflik ini. Mereka hanya memasok senjata ke Israel, itu saja. Namun ketika berbicara tentang penyelesaian konflik, mereka sama sekali tidak berperan. Amerika Serikat, kita harus mengakui bahwa Trump telah memainkan peran. Sekarang masalahnya adalah pekerjaan itu belum selesai. Apa yang kami lihat di Sharm el-Sheikh bagi saya, semacam pertunjukan, tetapi bukan pertanda baik untuk apa yang akan terjadi selanjutnya, karena para pelaku utama tidak hadir. Jadi itu disebut sebagai pertemuan puncak perdamaian, tetapi tidak ada pihak yang terlibat langsung dalam konflik yang hadir, termasuk Palestina, termasuk Hamas. Terlepas dari apa yang kita pikirkan tentang Hamas, terlepas dari bagaimana kita mendefinisikannya, selalu berbahaya menggunakan kata-kata seperti teroris dan sejenisnya, karena itu menutup berbagai opsi. Itu ide yang sangat buruk, terutama karena PBB tidak pernah mendefinisikan Hamas sebagai organisasi teroris. Kita lihat hari ini dengan Suriah, bahwa penggunaan kata teroris telah membawa komunitas internasional ke semacam jalan buntu. Itu tidak netralis dari urusan dengan orang-orang yang dulunya dianggap teroris, tapi sekarang tidak lagi dianggap demikian. It's a stupid thing. In any case, Jadi itu hal yang bodoh. Bagaimanapun juga, apapun yang kita pikirkan tentang Hamas, mereka adalah salah satu pihak dalam konflik. Dan perdamaian tidak bisa tercapai jika kita tidak berbicara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Itu adalah aturan dasar. Maksud saya, kita hanya bisa berdamai dengan musuh kita. Kita tidak bisa berdamai dengan orang lain. Musuh kita harus menjadi bagian dari prosesnya. Ini situasi yang sangat aneh, karena kita cenderung bertindak seolah-olah orang Palestina tidak ada, dan kita berbicara tentang perdamaian tanpa melibatkan mereka. Ini benar-benar gila, baik dari sudut pandang akal sehat maupun geopolitik. Kita membuat perdamaian dengan musuh kita, itu sama benarnya dalam kehidupan pribadi, seperti halnya dalam geopolitik. Jadi kita perlu melibatkan mereka, dan membawa mereka ke dalam proses tersebut. Maaf, saya memotong pembicaraanmu. Sorry, I interrupted you. No, I was just gonna say I agree, but this is a... Tidak. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya setuju. Tapi saya selalu merasa ini adalah masalah yang lebih luas yang kini kita hadapi di Barat. Upaya untuk mengkriminalisasi lawan kita. Anda tahu, kita melakukan hal yang sama, misalnya terhadap Rusia, mengadakan pengadilan terhadap Putin, mengatakan bahwa dia seorang penjahat. Bukan hanya itu, semua pihak yang berseberangan pada akhirnya dikriminalisasi. Dan tidak any momen itu mengelola No Short Times. Untuk menyikapi etidalik konflik antara yang sah dan terais, antara polisi EU dan PSI EU, tata. Policemen and the world criminals effectively. But as you very correctly point out, Tapi seperti yang Anda tunjukkan dengan sangat tepat, masalahnya adalah Anda tidak bisa lagi melakukan diplomasi. Karena perdamaian bukan tentang duduk dan berbicara dengan teman-teman Anda. Ini tentang duduk dan berbicara dengan lawan Anda. Dan jika berbicara dengan penjahat dianggap tidak sah, Anda tahu, jika mereka teroris atau penjahat perang. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, Kaja Kallas benar-benar sempat mengucapkan kata-kata itu. Mengapa harus berbicara dengan Putin? Dia penjahat perang. Itulah seluruh narasinya. Tidak masuk akal.
Tepat sekali. That doesn't make any sense. But this, Exactly. And even if I look at it from Tepat the point sekali. of view as a Dan kamu tahu, bahkan jika saya melihatnya dari sudut pandang saya sebagai orang Swiss misalnya, Swiss dulunya berperan sebagai mediator. Maksud saya, negaramu juga telah melakukan banyak pekerjaan dalam bidang mediasi di masa lalu. Tetapi, ketika kamu menjadi mediator dengan pihak-pihak tertentu, dan saya pribadi pernah terlibat dalam beberapa situasi mediasi, terutama di Afrika, dalam konflik lokal dan regional. Ketika kamu menjadi mediator, kamu harus berbicara dengan kedua belah pihak. Karena pada dasarnya, kamu berdiri di tengah dan berusaha membantu komunikasi di antara mereka. Kamu perlu berbicara dengan kedua sisi. Sekarang, Parlemen Swiss baru-baru ini memutuskan bahwa Hamas adalah organisasi teroris. Jadi bagaimana kamu bisa menjadi mediator setelah itu? Kamu tidak bisa berbicara dengan mereka, karena mereka teroris. Kamu sendiri yang telah mendefinisikan mereka sebagai teroris. and you define them as terrorists. So even if you would bypass Jadi, bahana stetsa milik hukum dan praktik Anda sendiri, Anda kadang dengan memiliki kredibilitas di mata orang-orang yang ingin ajak berunding. those people you want, Ini adalah situasi yang benar-benar absurd yang kasih. it's a totally Das paham sangat tepat, Aimment, kita beruh diplomasi dengan tindak tahu. diplomacy with that. Nama itu itulah sikap orang Amerika. But that was the Semua orang Eropa, dan saya memasukkan Swiss di dalamnya, telah mengadopsi praktik Amerika ini dalam mendemonisasi musuh, sampai pada titik di mana Anda tidak bisa lagi berbicara dengan mereka. enemy to the Hal itu juga mencerminkan jenis perang yang telah dijalankan Barat selama 30 tahun terakhir. kind of war Perang yang dilakukan tanpa mengetahui apa yang ingin dicapai. Pada dasarnya, tidak ada tujuan yang jelas, dan tidak ada yang tahu secara pasti apa yang telah dicapai Amerika di Irak. and nobody knows exactly Selain reglaim misdatsin, in Iraq. no read number, Toppling Saddam itu hanya Hussein, menciptakan kecan, menciptakan hiuth. just created chaos, created terrorism. They generated the existence of the Islamic State. Mereka menciptakan keberadaan negara Islam, dan semua itu semata-mata karena dengan menciptakan ketidakstabilan ini, mereka secara de facto mendorong kemunculan kelompok-kelompok radikal. Same in Syria. Hal yang sama terjadi di Suriah, di Afghanistan, di Libya, dan di seluruh wilayah Sahel, omong-omong. The whole Sahel region. Dan saya pernah berada di wilayah-wilayah itu, dan orang-orang benar-benar menjelaskan kepada saya bahwa perang-perang tersebut tidak membawa hasil nyata bagi Barat, tetapi justru sepenuhnya membuat wilayah-wilayah itu tidak stabil. Result for the West. Jadi kemudian Anda berada dalam situasi di mana Anda menciptakan kekacauan. Dan karena Anda tidak tahu apa yang ingin dicapai, tidak ada cara, tidak ada kebutuhan untuk diplomasi. Anda tahu tidak ada kebutuhan untuk itu, karena Anda tidak tahu apa yang ingin dicapai. Maka dari itu, Anda pergi, Anda berperang, Anda membunuh, dan Anda pergi. Dan selesai. Namun di Afghanistan, orang Amerika sedikit lebih bijak, karena mereka tidak tuat por spear Taliban Afghanistan both teroris. Considered the Afghan Taliban as terrorists. It is very important to note that they rejected the idea. Sangat penting untuk dicatat bahwa mereka menolak gagasan itu sejak awal, dan mereka memulainya pada Oktober 2001. Afghanistan, Mereka datang ke Afghanistan dengan alasan bahwa mereka mendukung Bin Laden dan hal-hal semacam itu. Bagaimanapun, mereka tidak pernah mendefinisikan Taliban Afghanistan sebagai teroris. Karena ada juga Taliban di Pakistan yang didefinisikan sebagai teroris. Namun, mereka yang berada di Afghanistan tidak pernah didefinisikan sebagai teroris, agar pintu negosiasi tetap terbuka. Itu adalah poin yang sangat penting yang sering dilupakan banyak orang. Tetapi selain itu, dalam banyak kasus, kita terjebak oleh narasi kita sendiri dan ketidakmampuan kita sendiri untuk menyelesaikan krisis secara diplomatis. Dan sebenarnya, itulah model yang sama yang kita miliki sekarang untuk Rusia, seperti yang Anda katakan dengan tepat, atau untuk Palestina. Kita tidak memiliki diplomasi untuk mereka, diplomasi krisis jika Anda mau. Diplomacy for them to a crisis diplomacy if you want. but even in peace, there is limitations. Namun bahkan dalam situasi damai, tetap ada batasan jika Anda tidak melegitimasi pihak oposisi. Tadi Anda menyebutkan pengakuan, atau lebih tepatnya pengakuan bersyarat, atas negara Palestina berdasarkan siapa yang memerintah mereka.
Jadi, bahkan ketika kita mengakui hak menentukan nasib sendiri yang mendefinisikan negara pihak lain, kita tetap tidak membiarkan mereka memilih pemimpin mereka sendiri, yang sebenarnya merupakan dasar utama dari hak menentukan nasib sendiri. Saya ingin beralih dan menanyakan tentang konsekuensi bagi Israel, karena perang ini, jika kita ingin menyebutnya perang, telah membawa dampak besar bagi Israel, politik domestik, reputasi internasional, ekonomi, bahkan demografi. Karena banyak orang telah beremigrasi. Menurut Anda, apa tantangan internal paling signifikan yang akan dihadapi Israel dalam beberapa tahun ke depan? Apakah Anda melihat adanya tantangan kritis atau bahkan eksistensial bagi Israel jika terus melanjutkan jalur ini? To Israel if it, I guess, continues down this path? The problem is probably that because Masalahnya mungkin terletak pada fakta bahwa lebih dari 80% populasi tampaknya mendukung kebijakan Netanyahu terhadap warga Palestina. Semua demonstrasi yang telah kita lihat di Israel, yang sering digambarkan di Barat sebagai pro-perdamaian atau anti-Netanyahu, sebenarnya tidak sepenuhnya demikian. Sebagian besar dari demonstrasi itu berfokus pada kembalinya apa yang disebut sebagai sandera, bukan menentang kebijakan terhadap warga Palestina. Ini berarti masyarakat di Israel sangat terpolitisasi dan terradikalisasi dalam hal isu Palestina. Saya melihat sangat sedikit insentif di dalam masyarakat Israel untuk menyelesaikan situasi dengan Palestina dalam jangka panjang, misalnya melalui solusi dua negara. Orang Israel seperti biasanya, satu negara yang merupakan negara Yahudi, titik. one state which is a Jewish state, period. It's not a state that allows for Itu bukan negara yang memungkinkan komunitas lain menjadi warga negara yang normal. Keadaannya memang sudah seperti ini, karena bahkan di dalam Israel yang kita kenal sekarang, tidak semua orang Yahudi memiliki hak yang sama sebagai warga negara Israel. Salah satu undang-undang dasar, karena Israel tidak memiliki konstitusi, hanya sekumpulan undang-undang dasar, menyatakan bahwa Israel adalah negara Yahudi. Saya tidak ingat tanggal pastinya, tetapi undang-undang itu cukup baru, diarahkan di bawah pemerintahan Benjamin Netanyahu. Jadi ini bukan sekadar negara. Maksud saya Norwegia bukan negara Protestan atau Katolik, itu hanyalah sebuah negara seperti halnya Swiss. Itu bukan negara agama X. Tetapi Israel adalah negara Yahudi. But Israel is a Jewish state. As a result, you have Akibatnya, terjadi diskriminasi di dalam negeri terhadap warga Palestina yang sebenarnya telah tinggal di wilayah tersebut sebelum Israel berdiri. Dan hal itu sudah terjadi sejak awal. Pada tahun 1947, ketika Majelis Umum mengadopsi Resolusi 181, ini sangat penting untuk dipahami karena membantu menjelaskan posisi warga Palestina. Resolusi tersebut, yang menjadi dasar bagi keberadaan Israel, sebenarnya tidak memberikan 1 meter persegi pun kepada orang Yahudi. Resolusi itu hanya membuka kemungkinan untuk memiliki dua negara atau satu negara. Ada rencana, dan kita telah melihat peta-peta yang diusulkan serta semua itu. Tetapi semuanya hanyalah usulan. Gagasannya adalah bahwa penduduk yang tinggal di Palestina pada waktu itu seharusnya memutuskan melalui referendum apa yang mereka inginkan. through referendum what they wanted. And in the 19 Pada saat itu, orang Arab menginginkan satu negara dengan dua bangsa. Itulah konsepnya. Mereka masih menginginkannya, omong-omong, itu masih menjadi posisi Hamas hingga hari ini. Satu negara dengan dua bangsa, dengan hak yang setara bagi keduanya. Jika Anda membaca Piagam 2017, itulah yang diusulkan oleh Hamas. Ketika kita berbicara tentang Hamas, kita selalu menyebut Piagam 1986 yang sangat berbeda. Piagam itu sangat anti-Israel dan menyerukan semacam eksklusivitas. Namun dalam Piagam 2017, bahasanya jauh lebih lembut. Dan itulah tepatnya yang diinginkan oleh orang Arab pada tahun 1947. Sementara itu, orang Israel pada masa itu menginginkan dua negara terpisah. Dan tentu saja kita bisa memahami hal itu, karena setelah Perang Dunia II, mereka telah mengalami diskriminasi dan sebagainya di Eropa. they had suffered discrimination and all that in Europe. Therefore, they wanted their own state. And Oleh karena itu, mereka menginginkan negara mereka sendiri.
Masalahnya adalah, jika hal ini diselesaikan melalui referendum, pada saat itu orang Arab merupakan sekitar 2/3 dari populasi di Palestina. Kira-kira sepertiga Yahudi dan 2/3 Arab. Jadi referendum secara de facto akan menyingkirkan solusi Israel, ya, solusi negara Yahudi. Karena alasan itu, sejak tahun 1947, orang Israel mulai merebut wilayah dan mengusir orang Arab dari desa serta kota mereka untuk mengambil alih tanah tersebut. Kira-kira wilayah yang mereka miliki saat ini kurang lebih tanpa wilayah pendudukan. Dan pada titik itulah mereka memutuskan pada 14 Mei 1948 untuk memproklamasikan. Dan karena pada saat itu dianggap sebagai fait accompli oleh negara-negara Arab, mereka menyatakan perang terhadap Israel. Bukan karena mereka menolak resolusi tersebut, seperti yang sering dikatakan di Barat, tetapi karena Israel pada kenyataannya telah melampaui apa yang tertulis dalam resolusi dan menciptakan fait accompli militer tanpa mempertimbangkan resolusi PBB. Hal itu menyebabkan perang tahun 1948-1949. Karena alasan itu, jika Anda melihat masalah ini dari perspektif Palestina, seluruh wilayah Israel dianggap tidak sah. Karena wilayah ini seharusnya ditentukan melalui referendum, bukan melalui kekerasan. Dan itulah sebabnya sangat sulit bagi rakyat Palestina untuk menerimanya. It's very hard for the Palestinians to accept. Even it was, I think, Saya rasa itu terjadi ketika Sheikh Yassin, pendiri Hamas pada tahun 1987, mengatakan bahwa ia akan menerima gagasan untuk mengakui Israel dalam batas-batasnya pada 4 Juni 1967. Dan omong-omong, itu masih menjadi posisi Hamas hingga hari ini. Mereka menerima pengakuan atas batas-batas tersebut sebagai batas-batas Israel saat ini. Ini merupakan langkah besar secara intelektual, karena secara teknis dan hukum, bahkan wilayah yang kita kenal sebagai Israel saat ini pun tidak sah. Dan hal ini melampaui itu, karena pada 13 Mei 1948, bahkan komite yang mengelola kemerdekaan Israel, dan saya ingatkan bahwa kemerdekaan itu dideklarasikan keesokan harinya pada 14 Mei, mengadakan diskusi di dalam komite tentang bagaimana mendefinisikan batas-batas Israel dalam salah satu undang-undang dasar yang saya sebutkan sebelumnya. Fundamental laws that I mentioned before. And Ben-Gurion in his memoir Dan Ben-Gurion dalam memoarnya menjelaskan bahwa diputuskan untuk tidak menetapkan batas apapun bagi Israel, karena Israel memiliki niat untuk melakukan ekspansi. Dan Ben-Gurion merupakan bagian dari faksi yang sepadan dengan Likud saat ini. Ngomong-ngomong, saya punya selebaran di sini. Ini sangat menarik karena saya baru saja mendapatkannya. Selebaran dari Irgun, yang merupakan faksi yang memimpin Israel pada waktu itu. Dan jika Anda melihat peta dengan saksama, Anda akan melihat bahwa peta Israel mencakup seluruh wilayah Palestina, mandat. Bukan hanya Israel seperti yang kita kenal sekarang, ditambah wilayah Palestina, tetapi juga mencakup wilayah yang dulu disebut Transjordania, yang sekarang adalah Yordania, wilayah yang pada tahun 1921 diputuskan oleh Inggris untuk diberikan kepada suku Hashemite. Dan situasi ini, penolakan terhadap keputusan Inggris untuk memberikan Transjordania, didorong oleh sebuah gerakan dalam Zionisme yang disebut Zionisme revisionis. Dan revisionis di sini tidak ada hubungannya dengan Holocaust atau hal-hal semacam itu, seperti yang sering kita pahami dari kata tersebut saat ini. Gerakan ini berfokus pada upaya untuk meninjau kembali keputusan Inggris yang menyerahkan Transjordania kepada kaum Hashemite dan mengambilnya kembali. Karena alasan itu, Israel selalu mempertimbangkan gagasan untuk merebut kembali seluruh wilayah Transjordania dan oleh karena itu, memilih untuk tidak menetapkan batas-batasnya. Itulah sebabnya, bahkan hingga hari ini, Israel tidak memiliki batas resmi. Saya rasa itu satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki batas resmi. Dan itulah yang menjelaskan pola pikir yang ada di Israel saat ini. Benjamin Netanyahu, omong-omong, sebenarnya berasal dari faksi Zionisme ini.
faksinya, Likud, berasal dari Zionisme revisionis, memang bersifat revisionis. Dan karena alasan itu pula, hal ini menjelaskan suasana hati di mana orang-orang Palestina memandang perjanjian yang sedang berlaku. Karena gagasan para Zionis revisionis untuk mengambil seluruh wilayah bekas mandat Palestina yang mereka anggap sebagai Israel Raya, belum ditinggalkan. Oleh karena itu, ketika Beital Noberbangs Batsajan dan Juti, rasa itu keliru. Seharusnya lebih tepat menyebutkan perjanjian Kincansen Hawaii. We should more properly call it a ceasefire agreement, because from the point of view of the Karena dari sudut pandang Israel, ini adalah jeda dalam konflik, bukan akhir dari konflik tersebut. end of the conflict. Dan mungkin itulah alasan mengapa tahap-tahap selanjutnya dari perjanjian yang Anda sebutkan di awal program ini terjadi. Tidak ada yang membicarakan hal ini, karena itu akan menjadi hal yang tidak dapat diterima bagi Israel. Dan itulah sebabnya, sekarang setelah para tahanan telah ditukar, Israel kemungkinan akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menata kembali angkatan bersenjatanya dan sebagainya. Namun semua orang merasa cemas menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena, sekali lagi, gagasan tentang perdamaian di Israel sangat erat kaitannya dengan keyakinan bahwa negara tersebut belum mencapai batas akhirnya. Idea that Israel has not reached its final borders. I do have the borderless Konsep Israel tanpa batas memang menarik. concept though. Tapi saya juga ingin menanyakan satu pertanyaan terakhir, yaitu tentang Netanyahu. Kabarnya, ia telah mengatakan kepada Presiden Putin bahwa Israel tidak menginginkan perang dengan Iran, dan pesan ini konon akan disampaikan kepada pihak Iran. Nah, terakhir kali mereka berbicara tentang perdamaian dengan Iran, saat negosiasi, mereka justru diserang. Jadi belakangan ini, pihak Iran agak skeptis terhadap ketulusan Israel, dan saya rasa wajar jika menganggap ini mungkin hanya taktik lain untuk membuat mereka lengah. Namun, seberapa serius Anda melihat ancaman perang langsung antara Israel dan Iran dalam waktu dekat? Between Israel and Iran in the near term. Well, this conflict with Iran is extremely irrational. Nah, because konflik dengan Iran ini sangat tidak rasional. Karena jika dilihat dari jauh, sulit untuk memahami apa sebenarnya keluhan orang Israel terhadap Iran, dan sebaliknya. Mereka tidak memiliki sengketa teritorial, jaraknya jauh satu sama lain, dan masing-masing memiliki wilayah pengaruh yang berbeda, jika boleh dikatakan begitu. Jadi, kita sebenarnya tidak melihat alasan mengapa Israel memandang Iran sebagai musuh utamanya. Faktanya, selama waktu yang cukup lama, Israel justru memiliki Iran sebagai sekutu di kawasan, terutama karena Iran adalah kekuatan Syiah paling signifikan di sana. Dan Israel selalu menganggap dirinya dikelilingi oleh negara-negara Sunni, jadi memiliki sekutu Syiah di balik sabuk Sunni itu, dalam arti tertentu, merupakan semacam jaminan bagi Israel. Sinai Belt was some kind of insurance for Israel in some way. Now that Iran has been get close. Sekarang, ketika Iran semakin dekat dengan Arab Saudi dan negara Arab serta pemerintahan Persia itu telah menjalin kembali hubungan diplomatik dan ekonomi, hal ini telah mengubah perhitungannya. Langkah ini menjadi sangat jelas secara diplomatik tahun lalu dengan dimulainya kembali hubungan resmi antara Iran dan Arab Saudi. Semuanya sebenarnya dimulai setelah Irak dikalahkan oleh Amerika. Karena setelah itu Amerika mulai mengarahkan pandangannya ke Iran. Dan saat itulah Iran jadi musuh utama Israel. Karena satu alasan yang jelas, memiliki konflik dengan Iran akan memberi Israel alasan atau cara untuk memaksa Amerika Serikat tetap berada di kawasan tersebut. Force the US to stay in the region. We have a very similar situation to the one we have with Ukraine. Kita memiliki situasi yang sangat mirip dengan yang terjadi di Ukraina. Semua langkah terkait drone dan katakanlah kegelisahan di Eropa ini bertujuan untuk menjaga agar Amerika tetap terlibat di kawasan Eropa, terutama di Ukraina. Dan di sini kita melihat hal yang persis sama dengan Israel. Israel ingin mempertahankan Iran sebagai musuh untuk menarik perhatian dan dukungan dari AS, karena Iran adalah musuh AS, sama seperti Rusia pada dasarnya adalah musuh AS. Tidak sedikit Ukraina of this Israel, you can galak this area bertewordik noven tiskiftening S. Ini opegib nast. And to maintain the support of the US. We have a very similar situation here. But
So Tapi saya ragu bahwa Israel akan tiba-tiba berubah pikiran dan berkata, baiklah kami akan berdamai dengan Iran. Perasaan saya adalah, dalam pertukaran yang terjadi baru-baru ini pada bulan Juni, pertukaran rudal antara Iran dan Israel, Israel telah menunjukkan bahwa memiliki kelemahan serius. Seluruh sistem pertahanan udara yang seharusnya melindungi Israel benar-benar gagal. Mereka harus mengakui bahwa teknologi Iran dapat menembus bahkan pertahanan anti-rudal yang paling canggih. Dan karena itu, mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk membangun kembali. Mereka harus membangun kembali sistem pertahanan yang telah dilemahkan baik di Gaza, untuk pasukan darat, jika boleh dikatakan demikian, maupun di pasukan pertahanan udara, melalui konflik dengan Iran. Sekarang, mereka harus membangun kembali itu. Pemerintah juga, dan itu kembali ke pertanyaan sebelumnya yang Anda ajukan tentang tantangan yang dihadapi Israel saat ini, harus mendapatkan kembali kepercayaan rakyatnya. Karena apa yang terungkap dari konflik-konflik ini, sampai batas tertentu, adalah kelemahan mendasar Israel. Dan kelemahan itu tampak di berbagai bidang. Jelas, ada aspek militer. Karena tujuan militer Israel di Gaza belum tercapai. Dan upaya untuk mencapai tujuan tersebut menimbulkan biaya politik yang luar biasa besar. Maksud saya, mereka tidak peduli dengan jumlah warga Palestina yang terbunuh. Dan hal itu juga terlihat dalam berbagai survei di Israel sendiri. Penduduk Israel tidak peduli dengan orang Palestina. Titik. Namun mereka peduli dengan citra mereka di luar negeri. Karena pada akhirnya, mereka bergantung pada dukungan eksternal. Mereka bergantung pada dukungan AS. Sebagai pengingat, baru-baru ini sebuah peta diterbitkan di AS oleh Federasi Guru, saya kira Federasi Guru terbesar, yang menunjukkan Israel tidak lagi ada di peta. Peta itu diberi label Palestina, titik, tanpa batas Israel. Itu adalah salah satu dari banyak tanda bahwa citra, persepsi terhadap Israel, yang dulunya cukup tinggi di AS karena berbagai alasan, kini telah menurun ke tingkat yang sangat berbahaya. Dan di Barat, secara umum, orang cenderung membenci tidak hanya Israel tetapi juga orang Yahudi secara keseluruhan. Hal itu bisa dilihat dari jumlah tindakan antisemit yang melonjak di seluruh dunia, seperti restoran di Spanyol atau Italia, yang menolak turis Israel misalnya. Jadi, seluruh persepsi tentang Israel telah benar-benar berubah. Dan sekarang orang-orang Israel memahami bahwa membunuh warga Palestina mungkin tampak baik-baik saja bagi mereka, tetapi hal itu datang dengan harga, dan harga itu adalah citra Israel di mata dunia. Saya bahkan belum menyebutkan semua masalah pengakuan, langkah-langkah, dan sanksi yang telah diterapkan secara sepihak oleh berbagai negara. Beberapa perusahaan telah berhenti beroperasi di Israel karena hal itu buruk bagi citra mereka. Kamu tahu ini telah menjadi masalah pemasaran. Oleh karena itu, sekarang Israel harus memperbaikinya secara internal. Jadi Israel memiliki masalah militer seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tetapi juga memiliki masalah sosial. Negara itu memulihkan kepercayaan antara pemerintah dan rakyatnya. Israel juga disuruh membangunnya citranya dan memulihkan hubungan diplomatik telah terus selanjutnya. Jadi Israel keluar dari konflik ini dalam keadaan sangat terisolasi. Namun, tidak ada tanda bahwa negara itu telah meninggalkan tujuan-tujuan sebelumnya terhadap Iran, terhadap Palestina, mengenai solusi politik untuk Palestina, dan sebagainya. Jadi yang kemungkinan besar akan terjadi adalah Israel akan memanfaatkan kesepakatan ini untuk mengambil jeda dari apa yang sedang dilakukannya, mencoba membangun kembali dirinya. Tetapi pada kesempatan pertama, semuanya akan berlanjut lagi. Karena sekali lagi, sama sekali tidak ada indikasi bahwa Israel telah mengubah pandangannya tentang Palestina, tentang memiliki sebuah negara yang mencakup seluruh wilayah Palestina. Maksud saya Palestina yang dahulu. Dan itu mencakup, dalam beberapa hal, perluasan kolonisasi di tepi barat, yang pada akhirnya juga akan mencakup kolonisasi kembali Gaza.
And we have, because nobody talks about it. Dan kita memiliki, karena tidak ada yang membicarakannya. Tetapi kolonisasi Yerusalem Timur masih terus berlangsung. Jadi saya pikir Israel belum meninggalkan tujuan-tujuan tersebut. Mereka hanya ingin memiliki citra yang lebih baik di mata dunia. Dan itulah yang menjadi kekhawatiran. Saya pikir orang-orang Palestina sepenuhnya menyadari hal itu. Masalahnya adalah Barat tidak memahaminya. Karena kita selalu memberikan Israel cek kosong. Dan alasan kita memberikan cek kosong ini adalah karena banyak orang, jika Anda pergi ke Prancis misalnya, menganggap semua orang Palestina sebagai teroris. Oleh karena itu, ketika berurusan dengan teroris, segala sesuatu menjadi diperbolehkan. Dan sejarah Israel tidak dijelaskan dengan baik. Dalam kebanyakan kasus, ketika Anda membaca buku sejarah atau mendengarkan sejarawan, terutama di TV Prancis atau media serupa, mereka akan mengatakan bahwa pada tahun 1947, PBB memberikan wilayah kepada Israel. Dan itu sama sekali salah. Bacalah resolusinya. Israel tidak memperoleh 1 meter persegi pun secara sah. Tidak 1 meter persegi pun secara sah. Itulah kenyataannya. Oleh karena itu, legitimasi Israel jelas menjadi persoalan. Karena di bawah tekanan, Pak Palestina Boris Morose, itu sebenarnya alas bersemangat mendapatkan pekilan terhadap Israel. No mereka harus mengambil 1 meter persegi. They have stolen every single square meter. That's why recognition is so important. And they request. Itulah sebabnya pengakuan sangat penting. Mereka bersikeras sebelum ada pembahasan apapun bahwa Israel harus diakui, karena secara hukum, jika dilihat dari sisi hukum, tidak ada pengakuan yang mungkin. Jadi yang mereka inginkan adalah pengakuan politik, karena pengakuan secara hukum tidak mungkin dilakukan. Dan itu sangat penting. Ngomong-ngomong kembali ke pertanyaan tentang negara tanpa batas, PBB telah beberapa kali meminta Israel untuk menetapkan batas-batasnya, untuk menetapkannya secara hukum. Dan Israel selalu menolak. Maksud saya, mereka tidak pernah memberikan jawaban. Jadi Israel secara de facto adalah negara yang tidak ada. Itulah paradoksnya. That's the paradox. Well, this is the dilemma as well, though, isn't it? Nah, ini juga merupakan dilema, bukan? Israel, Jika Israel tanpa batas, akan sangat sulit untuk membentuk status quo yang baru. Namun, hal itu juga akan menjadi kepentingan Israel. Karena sekarang, dengan pergeseran besar dalam kekuasaan dan berkurangnya pengaruh Amerika Serikat, serta fokus barunya di dunia, sebenarnya menjadi kepentingan Israel untuk memperkuat status quo yang baru. Tetapi ketika justru Anda yang menghalangi terbentuknya status quo baru itu, isn't nastajib with the axe. Heimer, kunmei seperti fis, that's where sebiak its farer. Through Minanemwin at Sumikan Dinu. It's always, great to pick your brains. Ralas. No problem. It's like thanks for everything. For inviting me. Thank you.